Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti, NPM 230428110060, Prodi PGSD kelas B Universitas Merangin. Yang mana video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS mata kuliah PBPD Perkembangan Belajar Peserta Didik. Di sini ada 3 soal dan langsung saya jawab sendiri. Yang pertama adalah, apa saja tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Manusia ini tumbuh dan berkembang secara bertahap-tahap. Yang pertama adalah perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal ini di mana dari awal pertumbuhan hingga melahirkan. Di dalam perkembangan prenatal ini terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase geminal. Fase geminal ini dari awal pembuahan hingga berusia 2 minggu. Selanjutnya adalah fase embrionik. Fase embrionik ini dari berusia 2 minggu hingga 8 minggu. Yang ketiga adalah fase janin. Fase janin ini berusia 8 minggu hingga sampai melahirkan. Yang kedua adalah perkembangan pada masa bayi. Perkembangan pada masa bayi, anak dari baru dilahirkan hingga berusia 2 tahun itu termasuk dari masa perkembangan pada masa bayi. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan kanak-kanak awal. Kanak-kanak awal ini yang mana usia anak berusia 2 tahun hingga 6 tahun. Yang keempat, perkembangan kanak-kanak akhir. Kanak-kanak akhir ini yang mana usianya dari 6 tahun hingga 12 tahun. Yang selanjutnya adalah perkembangan masa remaja. Perkembangan masa remaja ini dari usia 12 hingga 18 tahun. Selanjutnya yang kelima adalah perkembangan dewasa awal. Dewasa awal ini dari usia 20 tahun hingga 65 tahun. Ini termasuk dari perkembangan dewasa awal. Dan yang terakhir adalah perkembangan dewasa akhir atau bisa juga disebut dengan usia lanjut, yang mana dari usia 65 tahun ke atas. Itu adalah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Soal yang nomor 2 adalah, apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan anak? Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak itu adalah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah nutrisi dan gizi, itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Itu ekonomi juga dapat berpengaruh perkembangan anak. Ekonomi, terus keturunan serta keluarga itu dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Soal yang nomor 3 adalah, apa ciri-ciri kanak-kanak awal? Ciri-cirinya apa ya? Dalam perkembangan kanak-kanak awal itu ada beberapa ciri. Yang pertama adalah pada anak usia 2 hingga 6 tahun ini, yang mana mereka sangat aktif, mereka sangat ingin bertanya-tanya, selalu nanya, pengen tahu. Kalau bahasa sekarang ini sangat kepo. Itu ciri-ciri perkembangan kanak-kanak akhir. Kanak-kanak awal. Kanak-kanak awal, bukan kanak-kanak akhir. Mereka sudah aktif bermain, mereka sudah sering nanya-nanya, mereka tuh lebih kuat, lebih punya rasa banyak ingin tahu. Jadi pada masa ini anak sudah mulai berkelompok. Kenapa calon guru pendidik dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didiknya? Karena ini sangat berguna untuk para calon guru agar menyesuaikan terhadap kemampuan pada perkembangan dan pertumbuhan anak, serta menyajikan ide dan gagasan baru terhadap perkembangan anak agar menyesuaikan bagaimana cara menyikapi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya, anak memiliki kecerdasan, kemampuan berbicara,
sudah mulai aktif. Itu contohnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.